Apoptosis adalah proses kematian sel yang terprogram secara alami di dalam tubuh. Proses ini terjadi secara teratur dan terkontrol untuk menghilangkan sel yang sudah tua, rusak, atau tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Singkatnya, sel akan menghancurkan dirinya sendiri secara bertahap tanpa merusak sel-sel di bagian sekitarnya. Sel akan mengecil, DNA dalam inti sel memadat, kemudian sel terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut apoptotic bodies. Bagian-bagian ini kemudian dimakan oleh sel fagosit sehingga tidak menimbulkan peradangan. Tahap-tahap terjadinya apoptosis. Pada tahap awal, sel masih berada di dalam kondisi normal dengan struktur yang lengkap seperti inti sel, mitokondria, dan organel lainnya. Sel menjalankan fungsi metabolisme dan aktivitas fisiologis secara normal. Tahap kedua yaitu kondensasi kromatin. Ini terjadi di inti sel. Kromatin atau DNA dan protein menjadi lebih padat dan mengental. Inti sel mulai mengecil dan struktur genetik mulai dipersiapkan untuk proses penghancuran terkontrol. Tahap ketiga, pembentukan blebbing membran. Tahap ini, membran sel mulai membentuk tonjolan-tonjolan kecil yang disebut membran blebs. Tonjolan ini terjadi karena perubahan struktur sitoskeleton sel sehingga permukaan sel tampak menggelembung dan tidak rata. Tahap keempat yaitu ada fragmentasi sel. Sel ini akan terpecah menjadi beberapa bagian kecil. Bagian-bagian ini disebut sebagai apoptotic bodies, yaitu fragment sel yang masih dibungkus oleh membran sel. Tahap kelima, pembentukan apoptotic bodies. Fragment-fragment kecil yang membentuk ini mengandung potongan sitoplasma, organel, dan DNA. Proses ini penting karena mencegah isi sel bocor ke jaringan sekitar sehingga tidak menimbulkan peradangan. Tahap keenam atau tahap yang terakhir yaitu fagositosis oleh sel fagosit. Pada tahap terakhir, sel fagosit seperti makrofag akan menelan dan menghancurkan apoptotic bodies melalui proses yang disebut sebagai fagositosis. Dengan cara ini, sisa-sisa sel yang mati dapat dibersihkan dengan aman dari jaringan tubuh. Inflamasi merupakan respon protektif tubuh terhadap kerusakan jaringan maupun kerusakan mikroba yang ditandai dengan gejala klasik berupa panas, nyeri, kemerahan, pembekakan, serta penurunan fungsi. Mekanisme inflamasi diawali ketika sel residen seperti makrofag, sel dendritik, dan sel Merck mengenai adanya cedera atau infeksi, lalu melepaskan mediator inflamasi. Mediator ini termasuk protein plasma yang disintetis di hati, seperti C-reaktif protein, fibrinogen, dan serum amiloid A, yang berperan dalam memicu vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, serta merekrut leukosit ke lokasi cedera. Setelah leukosit tiba, mereka diaktifkan untuk melakukan fagositosis terhadap mikroba maupun dendrit sel sekaligus menghasilkan mediator tambahan yang memperkuat respon imun. Proses ini tidak hanya berfungsi mengeliminasi agen penyebab inflamasi, tetapi juga membersihkan jaringan dari kerusakan, meminimalkan dampak cedera, dan memulai fase perbaikan sehingga integritas serta fungsi jaringan dapat dipulihkan. Secara umum, terdapat dua tahapan utama dalam proses inflamasi, yaitu fase vaskular dan fase seluler. Fase vaskular ditandai dengan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan aliran darah meningkat ke area cedera, menghasilkan tanda klinis seperti kemerahan, panas, pembengkakan, dan nyeri. Setelah itu, fase seluler berlangsung dengan perekrutan leukosit seperti neutrofil, makrofag, dan limfosit ke lokasi inflamasi yang kemudian melakukan fagositosis terhadap mikroba dan dendrit sel, serta melepaskan mediator kimia untuk memperkuat respon imun. Kedua tahapan ini bekerja
berurutan dan saling melengkapi, sehingga inflamasi dapat mengeliminasi penyebab kerusakan sekaligus memulai proses perbaikan jaringan. Proses kerusakan sel sampai nekrosis. 1. Sel normal. Sel masih sehat dan semua bagian sel bekerja dengan normal. 2. Cedera reversibel atau kerusakan ringan. Sel mulai kena gangguan, misalnya karena kurang oksigen, racun, atau infeksi. Sel biasanya membengkak dan bentuknya berubah sedikit, tapi masih bisa balik normal kalau penyebabnya cepat diatasi. 3. Cedera progresif. Kalau gangguan terus terjadi, kerusakan sel jadi semakin parah. Bagian-bagian sel mulai rusak dan sudah sulit untuk kembali normal. 4. Nekrosis. Pada tahap ini sel sudah mati, membran sel pecah, organel di dalam sel hancur, dan isi sel keluar sehingga bisa menyebabkan peradangan di jaringan sekitar. Kesimpulannya, awalnya sel masih normal, lalu kena kerusakan ringan. Kalau kerusakan terus berlanjut dan tidak diperbaiki, akhirnya sel akan mati atau mengalami nekrosis. Aktivasi leukosit, tahapan aktivasi dan migrasi leukosit, pengenalan sinyal atau margination. Makrofag di jaringan yang terinfeksi mengeluarkan sitokin. Sinyal ini memicu sel endotel atau dinding pembuluh darah untuk mengekspresikan molekul adhesi seperti P-selection dan E-selection. Lalu ada rolling atau bergulir. Leukosit memiliki glikoprotein yang berikatan lemah dengan selektin pada dinding pembuluh darah. Ikatan yang lepas pasang ini menyebabkan leukosit melambat dan bergulir di sepanjang dinding pembuluh darah. Setelah itu, aktivasi integrin. Kemokin yang dihasilkan di tempat infeksi berikatan dengan reseptor pada leukosit. Hal ini mengubah integrin pada permukaan leukosit dari status afinitas rendah menjadi afinitas tinggi atau aktif. Lalu ada adhesi stabil. Integrin yang sudah aktif berikatan kuat dengan liganya pada sel endotel. Pada tahap ini, leukosit berhenti bergulir dan menempel erat pada dinding pembuluh darah. Lalu yang terakhir ada migrasi. Leukosit merayap di antara celah sel-sel endotel untuk keluar dari pembuluh darah menuju jaringan ekstravaskular, mengikuti gradien kemokin menuju lokasi mikroba.